Efisiensi proyek migas Pertamina 2021 tembus 7,45 triliun rupiah. Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi Subholding Upstream Pertamina Taufik Aditya Warman mengungkapkan bahwa perseroan telah berhasil melakukan efisiensi biaya di sektor hulu migas. Dia menyebut sampai Oktober 2021, Pertamina telah melakukan efisiensi biaya di sektor hulu migas hingga 532 juta US$ atau setara 7,45 triliun rupiah. Taufik menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh PHE pada 2021 tersebut telah melampaui target sebesar 310 juta US$ atau setara 4,34 triliun rupiah. Hingga Oktober 2021, program Optimus atau Optimization Upstream telah membukukan efisiensi 532 juta US$ yang dihasilkan oleh semua unit bisnis yang berada di bawah naungan PHE. Dia mengatakan Pertamina Hulu Energi memiliki 8 pilar dalam menjalankan operasionalnya, antara lain inovasi dan standarisasi, optimalisasi operasional, synergy and borderless operation, organisasi yang lincah dan cepat beradaptasi terhadap perubahan, optimalisasi rantai suplai, perubahan filosofi bekerja dan akurasi anggaran. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama atau K3S atau produsen migas mengungkapkan berhasil mengidentifikasi dan menyetujui 248 inisiatif optimalisasi yang akan diterapkan pada 2022. Identifikasi inisiatif optimalisasi biaya tersebut didapatkan setelah SKK Migas dan K3S melakukan pembahasan secara intensif di kegiatan Focus Group Discussion pekan lalu 9 hingga 10 Desember 2021. Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara mengatakan, inisiatif ini sebagai salah satu upaya efisiensi dalam pengelolaan operasional hulu migas. Langkah ini juga merupakan untuk menjaga tingkat ekonomi dan meningkatkan nilai aset hulu migas di tanah air. Dia mengatakan target 1 juta barel per hari minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas pada 2030 adalah masalah penyaluran atau produksi, bukan ketersediaan. Menurut Beni, sumber daya migas sudah tersedia di dalam bumi, namun untuk dapat memproduksinya diperlukan tingkat keekonomian yang memadai. Beni menjelaskan optimalisasi biaya dapat mempertahankan tingkat keekonomian dan meningkatkan nilai aset. 248 inisiatif optimalisasi biaya adalah upaya SKK Migas dan K3S untuk menjaga tingkat daya saing dan keekonomian industri hulu migas. Selain itu, terdapat tantangan optimalisasi biaya. Di antaranya, persaingan investasi kapital makin meningkat, risiko keuangan meningkat, sementara tekanan untuk mengurangi emisi karbon mengharuskan industri hulu migas harus melakukan adaptasi. Penerapan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS dan Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. CCS dan CCUS menurutnya menjadi keharusan yang berdampak pada peningkatan biaya. Sebelumnya, SKK Migas menyatakan 12 proyek migas berhasil diselesaikan pada tahun ini. Adapun belasan proyek tersebut dapat on-stream atau beroperasi hingga kuartal 3 2021. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dalam keterangan resminya menjelaskan, proyek tersebut memberikan tambahan produksi migas nasional sebesar 14.486 barel minyak per hari dan 489 juta standar kaki kubik per hari gas, dengan total investasi 1,5 miliar US$ atau setara 21,75 triliun rupiah. Lebih lanjut, dia menjelaskan 12 proyek yang sudah on-stream yaitu Lematang Compression Medco INP Lematang, WNB NAG Compression Petrochina Jabung Ltd, Gas Supply to RUV Pertamina Hulu Mahakam, Merakas NIS Sepinggan, dan North Area Jindiso Jambi Blok B. Kemudian EPT Belato 2 Seleraya Merangin 2, SPA Kasia Bagus Pertamina EP, KLD PHEO NWJ, Upgrade Banga 2 Pertamina EP, Sidayu Saka Indonesia Pangka Ltd, West Pangka Saka Indonesia Pangka Ltd hingga EOR Jirak Pertamina EP. Secara keseluruhan, jika 15 proyek bisa on-stream pada 2021, tambahan produksi minyak akan mencapai 28.486 BOPD dan gas sebesar 856 mmSCFD.